Oke, baik anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang materi Pancasila, makna sila keempat. Arti Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga diterima dalam ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Stasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit atau abad ke-14. Dalam buku itu, istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya 5 atau Pancasila Karma dan berisi 5 larangan. Yang pertama, melakukan kekerasan, yang kedua mencuri, yang ketiga berjiwa dengki, yang keempat berbohong, dan yang kelima yaitu mabuk akibat minuman keras. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak semata-mata berbentuk begitu saja dengan adanya diciptakan oleh seseorang seperti yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Kehidupan bernegara seperti yang tertuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa bidang-bidang yang ditangani oleh negara meliputi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta hak-hak asasi manusia. Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini pula yang memberikan ciri bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang makna yang terkandung dalam sila keempat. Proses persidangan berikut kemudian merumuskan dasar itu menjadi sila keempat yang kita kenal sekarang, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini kerap kita pahami secara parsial. Hal ini terutama terjadi ketika kita fokus pada satu aspek seperti permusyawaratan saja. Perbuatan ini tentunya adalah suatu perbuatan tidak adil terhadap sila keempat. Untuk pemahaman yang benar, kita kupas satu persatu aspek yang ada. Setelah itu, kita akan menemukan betapa dalamnya makna sila berkembang dalam kepala banteng ini. Adapun beberapa aspek yang perlu kita pahami sebagai berikut. Nah, sebagai berikut, yang pertama adalah aspek kerakyatan. Awal kata kerakyatan yang pertama kali adalah tentang atau segala sesuatu yang mengenai rakyat. Di dalam kehidupan politik nasional, maka makna kerakyatan kemudian mengerucut pada atau demokrasi. Kita juga harus camkan, berdemokrasi adalah kata serapan dalam bahasa Indonesia. Untuk penyerapan suatu kata, mustahil kita teliti makna atau konsep aslinya. Maka kerakyatan ialah segala sesuatu yang mengantarkan dalam perwujudan satu tujuan Indonesia yang merdeka, atau demokrasi merupakan alat untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Aspek dipimpin. Sifat pasif sangat dominan dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi sebagian karena budaya heu pakeu, sebagaimana lagi karena pribadi atau subjek menerima perbuatan atau lebih penting ketimbang pribadi atau subjek pemberi perbuatan. Kepasifan ini lebih jelas melalui Tuturi Handayani.
dari belakang mendukung atau mendorong. Jadi kerakyatan yang didukung atau didorong hikmah kebijaksanaan yang merupakan buah dari permusyawaratan perwakilan akan mengantarkan rakyat Indonesia kepada tujuan merdeka. Baik, selanjutnya yang ketiga, aspek hikmat kebijaksanaan. Pancasila dengan akurat merumuskan kekasan demokrasi kita, bukan tokoh atau suara mayoritas, tapi hikmah kebijaksanaan yang merupakan penentu keberhasilan demokrasi. Demikian tinggi kearifan lokal kita akan menentukan kriteria kepemimpinan. Akibatnya, pribadi tanpa hikmah kebijaksanaan tidaklah layak memimpin Indonesia. Baik, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, aspek permusyawaratan dan perwakilan. Bung Karno menyarankan agar segala tuntutan dan pertarungan ide berlangsung di forum badan perwakilan. Kita boleh mati-matian berdebat, tapi hanya terbatas di forum ini. Setelah selesai proses di sini, kita semua bersatu suara sebab kepentingan bangsa di atas segalanya. Namun, kita juga belajar memahami permasalahan sesama. Dengan kata lain, lebih berhikmah kebijaksanaan setiap usai suatu permusyawaratan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang butir-butir sila keempat. Adapun butir-butir yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik yang rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan atau hasil yang telah dimusyawarahkan. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang leluhur. Yang kedelapan, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan, kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa negara Indonesia tidak semata-mata berbentuk begitu saja dengan hanya diciptakan oleh seorang seperti yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Akan tetapi, terbentuknya Pancasila mengalami proses yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak 400 tahun yang lalu pada masa kejayaan Kutal di mana pada masa ini masyarakat Kutal yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali sudah terlihat menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Jadi, hal ini pula yang memberikan ciri bahwa Pancasila ideologi terbuka atau sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang dimana sila ini kerap kita pahami secara parsial. Hal ini terutama terjadi ketika kita fokus pada satu aspek seperti permusyawaratan saja. Perbuatan ini tentunya adalah suatu perbuatan tidak adil terhadap sila keempat. Untuk memahami yang kebenarannya adalah kita kupas satu persatu aspek yang ada. Setelah itu kita akan menemukan betapa dalamnya makna sila berlambang kepala banteng ini. Adapun beberapa aspek yang perlu kita pahami seperti berikut. Yang pertama, aspek kerakyatan. Yang kedua, aspek dipimpin. Yang ketiga, aspek hikmah kebijaksanaan. Yang keempat, aspek permusyawaratan dan perwakilan. Baik, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.